Kak, aku galbe 8 aplikasi sebelum Jepo. Aku pakai jasa cloning yang katanya bisa aman dari sebar data dan gak akan datang DC lapangan. Karena kalau udah di cloning, data-data asli kita ditimpa sama data fake. Aku udah galbe 1 bulan lebih atau hampir mau ke 2 bulan, dan hari ini tanggal 17 Januari DC Lajada tadi pagi datang ke rumah. Apakah ini aku ditipu, Kak, sama jasa cloning mereka? Ya, teman-teman perhatikan di sini ya, dengan topik yang akan gue bahas yaitu cloning. APK pinjol aman dari sebar data dan nggak akan datang DC lapangan. Nah, ini yang teman-teman paham dan wajib tahu. Nah, teman-teman, informasi ini gue dapatkan bersumber dari kiriman pesan email resmi dari tools pinjol ya. Teman-teman masih bisa perhatikan di dalam layar sebelah kiri ya. Jadi orang ini memiliki 8 APK pinjol ya, dan sebelum Jepo dia itu memakai jasa cloning. Dan di mana jasa cloning itu yang ditawarkan kepada si nasabahnya atau si korbannya ini katanya aman dari sebar data. Itu catatan pentingnya 1, aman dari sebar data dan tidak akan DC datang ke rumah. DC lapangannya itu tidak datang ke rumah. Oke, ada 2 poin yang akan kita bahas di situ. Dan nasabah ini setelah memakai jasa itu, dia sudah jalan galbe 1 bulan atau lebih, atau dia bisa dikatakan adalah sudah mau sampai 2 bulan. Itu tiba-tiba si nasabahnya ini yang sudah memakai jasa cloning itu didatengin DC lapangan dari Lazada Paylater. Nah, apakah ketipu? Jelas ketipu 100%. Kenapa gue bisa bilang itu ketipu? Yang pertama, si joki ini dia menawarkan kepada si korbannya itu adalah ada yang namanya cloning APK, dan fungsinya katanya tidak sebar data dan tidak didatengin DC lapangan. Kalau Anda menemukan konsultan pinjol yang ada PT-nya atau yang tidak ada PT-nya, atau yang memiliki CV, ataupun joki pinjol yang lagi live di TikTok, dia menawarkan Anda aman galbay cloning pinjol, hati-hati. 99% yang menawarkan seperti itu kelompok-kelompok penipuan. Kenapa gue bilang penipuan? Anda merasa punya pinjolnya legal ya, Anda merasa punya pinjolnya legal, lalu ditawari oleh joki pinjol, oleh konsultan pinjol, dan di mana penawaran itu kalau sudah di cloning atau di backup datanya itu tidak didatangi DC lapangan dan tidak disebar data. Jelas saja Anda tidak akan disebar data karena Anda hanya memiliki APK-nya pinjol legal, pinjol resmi. Pinjol resmi, pinjol OJK, tidak ada yang namanya peretasan sadap kontak, log panggilan, dan isi SMS. Itu karena peraturan dari OJK. Ya, catatan pentingnya itu. Kalau Anda merasa punya pinjol legal, ditawari cloning APK dan katanya tidak keluar kondar dan tidak sebar data, itu penipuan. Ya. Nah, teman-teman, selanjutnya Anda sudah ikut cloning APK pinjol dan juga backup DC lapangan dan sebagainya, kayak gitu katanya tidak didatangi DC lapangan, itu nipu. Ya, DC lapangan yang datang ke rumah Anda itu mereka adalah petugas penagihan. Dia bertugas, dia bekerja, tugasnya dia adalah menemui nasabah, menagih Anda. Lalu si joki itu kapasitasnya apa? Tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kekuatan, karena yang berhubungan jelas adalah Anda sebagai debitur dan si pemberi pinjaman.
Siapapun yang menghalangi penagihan itu, maka dia bisa mendapatkan bahaya atau resikonya. Ya, jadi bagi teman-teman, kalau Anda menemukan yang namanya backup aplikasi, cloning aplikasi, Galbay dengan cara aman kayak gitu bohongan. Nah, teman-teman, sebelumnya itu gue sudah buatkan cara cloning APK pinjol agar tidak sebar data atau tidak menagih di luar kontak emergensi. Catatan pentingnya, Anda jangan hanya mau tahu caranya itu bagaimana, tapi dengarkan penjelasan-penjelasan di dalam video yang akan nanti gue tampilkan tentang cloning APK pinjol agar tidak sebar data dan tidak keluar kondar. Sehabis itu teman-teman, ikuti langkah-langkahnya seperti apa. Usahakan mendengarkan penjelasannya agar teman-teman paham. Jadi Anda mendapatkan teori dan prakteknya itu seperti apa. Ya, Anda bisa cek saja videonya, selebihnya di dalam deskripsi itu banyak partnya. Ada yang secara live di YouTube, ada yang video panjang, ada juga di dalam channel YouTube kita. Jadi teman-teman, kalau di luaran sana Anda menemukan jasa-jasa Galbay pinjol, Jogi pinjol, ya katanya dia punya kantor, katanya dia sudah berbadan hukum, itu cuman kedok saja. Aslinya kalau Anda datang ke kantor, malah Anda diduitin, diperes, dimanfaatkan. Bagaimana prosesnya? Anda datang ke kantor, maka nanti Anda disuruh download APK pinjol lagi, berhutang kembali lagi, menambah masalah lagi dengan iming-iming yang diberikan oleh konsultan pinjol itu adalah pendampingan Galbay, backup data, dan lain sebagainya. Orang bodoh melihat itu pasti tergiur, tapi orang waras gue jamin tidak akan tergiur. Ya, dan selanjutnya kalau Anda datanya cair, maka hasil pencairan itu akan diambil semua oleh konsultannya dengan alasannya untuk bayar jasa. Luar biasa itu, bro. Yang kedua adalah teman-teman nanti disuruh tanda tangan materai, surat di atas materai. Setelah Anda tanda tangan surat itu, maka Anda wajib untuk membayar dengan alasan backup DC lapangan, dan nominal jasanya itu luar biasa, di atas 1 juta. Daripada lu membayar jasa-jasa yang gak jelas kayak gitu, lebih baik uang itu lu gunakan untuk kepentingan kehidupan lu, atau lu bisa bayar hutang pinjol lu. Jadi bebas Anda mau bayar utang kalian atau uang itu Anda gunakan untuk kebutuhan Anda. Mereka itu tidak akan bisa bantu Anda. Mereka itu bisa bantu Anda dengan cara menyusahkan Anda, menambah masalah lagi. Sebagai contoh, Anda memiliki 3 APK pinjol yang Anda Galbay. Datang ke konsultan pinjol, malah lebih banyak punya masalah, malah lebih banyak punya APK, malah lebih banyak terornya. Karena apa? Anda disuruh download, disuruh install, dan disuruh Galbay. Dari 3 APK menjadi 5. Dari 5 APK menjadi 10. Dan terornya itu pasti bergonta-ganti dan pasti lama sekali. Mereka pasti menggunakan kata-kata modus. Aman kak, tenang aja kak, karena kita punya kantor, karena kita juga orang legal, karena kita juga sudah bekerja sama dengan TNI, polisi, kementerian, tercatat di OJK. Pokoknya banyak modusnya. Begitulah bro, strategi sales marketingnya dia. Jangan pernah mau kena iming-iming seperti itu. Nah, yang dibutuhkan oleh nasabah pinjol itu adalah bukan jasa-jasa seperti itu, tetapi edukasi, literasi, dan pemahaman masalah keuangan kalian, masalah utang kalian. Itu yang dibutuhkan. Ya. Jadi Anda itu sebenarnya nggak butuh yang namanya jasa begini, jasa begitu, nggak butuh. Yang dibutuhkan itu adalah edukasi, pemahaman.
Ya, jadi semua permasalahan itu bisa diatasi dengan diri Anda sendiri, bukan orang lain. Orang lain yang seperti itu, mereka hanya untuk manfaatkan dalam kondisi Anda susah. Jadi jangan pernah percaya tuh bro, mau dia itu katanya punya cabang di mana-mana, punya legal gimana-gimana, bohong semuanya itu. Ya, dan mereka juga menganggap enteng hukum tindak pidana di negeri ini. Kenapa dianggap enteng? Karena dia tahu lawannya itu adalah orang susah, orang rungket, orang susah, orang miskin. Makanya dia berani seperti itu karena mereka beranggapnya gue nggak bakalan ditangkap polisi karena lawan gue orang susah. Kalau datang ke polisi mungkin dia nggak sanggup biaya atau nggak bisa sanggup untuk menyewa lawyers karena orang susah. Begitu bro cara permainan dia. Makanya dia lebih eksis di berbagai media sosial untuk melakukan kejahatan-kejahatan, pemerasan, dan untuk memanfaatkan data kalian. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.